Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau kasih info ya, terutama untuk para pengguna drone Vimi X8 SE 2022, baik yang versi pertama maupun versi kedua. Kalau kalian sudah mulai pusing ya nyari baterainya Vimi ini, mungkin baterai kalian ada yang rusak, ada yang over discharge dan semacamnya. Kalian sekarang bisa pakai baterainya Vimi X8 Telemax. Nah, baterainya yang seperti ini ya, ada tambahan ini ya, punuknya ini di atas nih. Kode baterainya adalah DC04A3. Nah, ini sesuai rilis Vimi resmi ya, jadi saya nggak asal ya, saya juga takut kalau ada apa-apa nanti drone-nya bisa terbakar. Jadi sekarang kita bisa pakai baterai 4S. Ini baterainya ada 4 sel. Jadi kalau biasanya kan 3 sel, jadi 4 sel. Dan bisa dipakai untuk khusus drone X8 SE 2022 versi 1 dan 2 saja. Untuk yang Vimi Mini dan versi lain belum bisa ya. Kita tunggu aja update selanjutnya, karena ini saya juga baru tahu juga ini. Terus beli baterainya kok harganya malah lebih murah daripada yang baterai aslinya, yang seri aslinya. Makanya saya coba beli dan kita tes terbangnya nanti. Tentunya kita harus update firmware terlebih dahulu, nggak bisa langsung dipakai. Jadi nanti pakai aplikasi Vimi Navi 2020 masih bisa, atau Vimi Navi 2. Nah, kalau saya pakai Vimi Navi 2 karena terasa lebih enak dan lebih ringan lah, lebih ya kalau kita terbang itu nggak deg-degan lah. Kalau Vimi Navi 2020 itu kadang nggak tahu ya, di HP saya itu kadang kayak ngelek gitu, tapi nggak terlalu parah sih, cuma kalau pas posisi terbangan kita juga deg-degan. Nah, pakai Vimi Navi 2 itu lebih smooth. Oke, lanjut terbang. Drone lama kita bisa dipakai dan terbang lebih lama, menjadi lebih dari 40 menit. Kita coba saja di pagi yang cerah ini di belakang rumah saya. Iya, sorry. Kita lanjut terbangkan drone-nya. Oke. Jadi ini drone saya Vimi X8 SE 2022. Ya. Kemudian kita pakai baterainya yang ini. Nah, beda ini, di sini ada lebihannya ya, ada punuknya ini ya. Kode model baterainya ini DC04A3. DC04A3. Oke. Kita pasangkan saja. Nah, oke. Ya, untuk aplikasinya saya menggunakan Vimi Navi 2. Sebenarnya kalau nggak salah masih bisa pakai aplikasi yang lama, Vimi Navi 2020. Jadi untuk teman-teman yang pakai Vimi Navi 2020 bisa dicoba. Yang penting untuk firmware-nya sudah diupdate. Nah, langsung terbaca di sini ya. Baterainya sekarang sudah ada 4 sel ini ya. 4 sel, cycles-nya masih 0, 99%. Kemudian untuk firmware-nya, nah ini tipenya 3019A ya. Jangan lupa upgrade firmware. Soalnya memang harus upgrade dulu, kalau enggak nanti takutnya drone-nya nggak kuat, meledak atau gimana nanti ya. Oke, langsung kita terbangkan saja karena sudah dapat sinyal GPS. Saya screen record di sini. Terbangkan drone-nya pakai auto take off saja. Oke, pemandangan pagi ini nampaknya cukup berkabut ya, dan berawan. Jadi gunung tidak terlalu terlihat. Oh, itu terlihat itu. Itu gunung yang atasnya ada
Asapnya itu adalah Gunung Merapi. Kalau di sampingnya, samping kiri itu adalah Gunung Sumbing. Sorry, samping kiri Gunung Merbabu ya. Gunung Merapi dan Merabu. Gunung Merpati dan Merbabu. Merapi tak pernah ingkar janji. Kita mencapai ke ketinggian 30 meter. Naik lagi untuk mencari ketinggian yang aman. Sayangnya kita belum rekam saudara-saudara, ternyata videonya kok nggak bisa. Ini apa karena screen record jadi dia nggak mau rekam ya. Oke, saya pindah ke record di SD card saja ya, biar kualitasnya lebih bagus. Merapi dan Merbabu selalu menepati janji. Mereka tak pernah ingkar janji. Kata orang-orang. Hanya kita menuju ke Gunung Merapi. Merapi berasap guys. Itu mungkin ada letupan-letupan apa ya? Erupsi kah? Saya kurang tahu. Atau hanya sekedar awan gitu. Tapi sepertinya itu asap. Karena jarak rumah saya dari Merapi tidak terlalu dekat, jadi kita hanya bisa pantau dari jauh. Tapi kemarin saya terbang kayaknya belum ada itu ya asapnya. Mungkin teman-teman yang sedang naik ke Merapi harap waspada dan hati-hati, utamakan keselamatan. Kalau sudah dikasih tahu oleh guide atau mungkin teman-teman SAR ya yang jaga di sana, ikuti saja, nggak usah ambil risiko ya. Oke, saya kira untuk Merapi dan Merbabu cukup segini ya, karena nggak terlalu enak nih dilihat, soalnya saya melawan matahari nih. Kita pindah ke gunung lain, Gunung Sumbing. Kalau itu perbukitan Menoreh ya, jadi sebelum ke Gunung Sumbing di sisi selatan ada perbukitan Menoreh. Di sana arahnya ada Borobudur, Candi Candi Mendut dan sebagainya. Nah kalau kesini kan nggak backlight ya, tuh pemandangan. Setelah melihat perbukitan Menoreh, kita melihat ini adalah Gunung Sumbing ya. Gunung Sumbing terlihat begitu gagah. Di sana ada Wonosobo, ada Dieng, ada pemandangan-pemandangan yang fantastis, tempat-tempat wisata yang fantastis di Sumbing. Selain Gunung Sumbing, di sini ada juga gunung kecil nih. Gunung kecil sebenarnya lebih cocoknya disebut bukit ya. Ini adalah Bukit Tidar. Bukit Tidar itu kemarin yang viral itu, Pak Prabowo mengajak para menterinya untuk retreat. Karena di balik Bukit Tidar itu ada yang namanya Akmil, Akademi Militer. Jadi disitulah tempat dimana para menteri-menteri itu tidur di tenda. Oke, drone melintasi atas kita. Kita cari terbang aman saja guys, nggak usah terlalu yang nekat-nekat, karena ini baterainya juga masih baru. Sayang sekali. Kita manfaatkan kalau bisa drone-nya masih kelihatan. Mana drone kita? Oke, sekarang saya mau melihat di sini ada ladang jagung ya, belakang rumah saya ini. Oh, di sini ada bangunan baru, itu apa itu? Warna merah. Ya, itu adalah programnya Pak Prabowo, adalah gedung Koperasi Desa Merah Putih. Ya, kita doakan saja semoga koperasi ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh warga Indonesia.
Itu saya pantau sudah berapa bulan ini dibangun terus ya, dan nggak cuma di sini saja, di banyak desa juga koperasi desa lagi gencar-gencarnya dibangun ya. Siapa tahu penonton di sini ada yang jadi pengurus koperasi desa, bisa komen-komen, like dan subscribe. Di situ ada perumahan ya guys, perumahan apa itu, Puri Harmoni atau apa, saya lupa ya. Kita mencapai jarak 200 meter terus ya guys. Dengan baterai baru ini terbangnya jadi lebih lama, lebih santai kita ya. Biasanya saya RTH itu atau RTH manual ya, biasanya pakai baterai yang lama itu kalau bisa sebelum 30%. Ini terbang cukup lama, masih 77% aja ini. Jadi sangat-sangat recommended ya. Apalagi kalau teman-teman sudah upgrade drone ke Vimi X8 Telemax, drone lama jangan dibuang, atau jangan ya, kalau masih bisa dipakai, misal dijual pun kadang kan harganya juga turun ya, mending kita pakein baterainya sharing. Kalaupun beli, ini saya juga kemarin beli nggak terlalu mahal dibandingkan baterai yang memang khusus untuk X8 SE 2022 itu sekarang nyarinya susah. Dan ada pun harganya tuh udah mungkin digoreng kali ya, atau karena memang ya barang langka itu pasti kan susah ya. Jadi saya lihat di grup Facebook itu juga drone-nya juga kayaknya kok harganya lumayan turun juga, mungkin karena baterainya susah kali ya. Nih ternyata solusinya adalah dengan memakai drone Vimi X8 Telemax, tentunya dengan di upgrade dulu firmware drone-nya. Wah ini kabut-kabut guys, kita menantang matahari. Wah posisi saya di sini ya, terbang nggak jelas kayak ini. Nanti mungkin kita bikin video terbang yang ada objek menariknya ya. Kalau ini kan ya sawah itu menarik sih, cuma template gitu ya. Atau kita ke jalan raya saja guys. Jalan raya di sana ada jalan wah gelap ya sinyal ya. Sebenarnya arah sana itu ada jalan raya, jalan Magelang Semarang ya, atau Magelang Jogja, atau Jogja Semarang ya. Memang Magelang itu lintasannya di antara Semarang dan Jogja. Untuk videonya ini nanti mungkin saya posting langsung aja yang tanpa color grading ya, edit dikit lah, karena memang nggak ada konsepnya yang terbang kali ini. Kita terbang-terbangan aja sambil ngetes baterai. Biasanya sih kalau saya sekali terbang sampai lama itu bisa berapa, 20 menitan kali ya, karena emang nggak pernah tak habisin sampai habis. Sayang sekali baterainya kalau dipaksa kan. Dan ini pun saya nggak pakai resolusi yang terlalu tinggi, karena memang tujuannya bukan untuk nyari sinematiknya ya. Saya turunkan aja, agak turun sekarang. Kita turun di ketinggian 80 aja kali ya, biar agak terlihat detail-detail landscape. Ternyata di sana drone kita menyusuri perumahan. Saya tuh cuma agak ngeri karena ini di sini kan ada pohon-pohon tinggi ya. Kadang kita nggak lihat drone-nya tuh di sebelah mana. Saya sukanya biasanya kalau terbang tuh kita bisa pantau, oh posisi arahnya ke sana. Takut tiba-tiba sinyal loss, meskipun ya kita pakai drone itu kan sudah ada skenario failsafe yang ya harusnya drone-drone udah canggih lah ya. Kalau ada kejadian apa gitu otomatis RTH. Apakah itu mungkin Gunung Andong kali ya, atau Telomo ya, saya kurang tahu itu. Di sana itu pembangunan kampus Universitas Muhammadiyah itu ya, ada gedung yang dibangun itu.
Yang di kiri Bukit Tidar. Kalau di internet itu sempat viral tuh kemarin, Bukit Tidar itu katanya mirip tuh halaman belakang sekolahnya Nobita. Jadi bukit belakang sekolahnya Nobita di serial Doraemon. Ya, teman-teman bisa main. Teman-teman udah tau lah ya, saya berada di kota atau kabupaten mana ini ya. Di sini diitari gunung-gunung, jadi sebenarnya cocok banget untuk yang hobi ngedrone. Tentunya kita harus patuhi prosedur keamanan ya. Jangan melebihi 120 meter. Jangan di tempat-tempat yang dilarang. Ada juga nih di sini Borobudur, nggak tahu nih, Borobudur itu setahu saya dilarang ya nerbangin drone, makanya saya nggak pernah. Daripada nanti kita kena apa ya, kena tembak lah, kena jam tugas, makanya ya kita ngedrone yang boleh-boleh aja. Ini Gunung Sumbing ini kalau pagi ini begitu gagah ya. Kita ke Gunung Sumbing lagi dan lagi, atau mungkin ya di lereng Gunung Sumbing sana ada Nepal Van Java. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Cuma jalannya itu agak ngeri ya kalau ke sana. Hati-hati teman-teman kalau mau ke Nepal Van Java, kondisi kendaraan harus maksimal. Kalau nggak yakin mending pakai guide atau jasa orang lokal saja. Orang lokal baik-baik kok. Yang penting kita tanya dulu, kita kasih kesepakatan harganya berapa, terus nanti sampai mana gitu ya. Pasti diarahin kok. Kita kalau ngomong baik-baik sama orang lokal itu mereka juga seneng kan, daerahnya jadi tempat wisata, daerahnya jadi makin rame, aktivitas rame gitu. Kalau kita kemana-mana itu kalau bisa ya memang ada teknologi ya, Google Map dan semacamnya. Cuma kalau kepepet atau ya nggak harus kepepet sih, nggak salah lah kalau kita misal melibatkan orang lokal agar mereka juga dapat kebagian proyek lah, kebagian rezeki kecil-kecilan. Oke, kita keliling-keliling nggak jelas seperti ini, menoreh lagi. Kapan-kapan mungkin kalau ngesut Borobudur nggak langsung tepat di atasnya, mungkin masih bisa kali ya. Kapan-kapan deh kita shoot dari radius mungkin 1-2 kilo kan masih kelihatan bagus tuh Borobudur. Karena memang tempatnya favorit nih untuk olahraga, untuk foto-foto. Itu banyak banget spot-spot menarik yang mungkin banyak orang belum tahu juga. Jadi Borobudur itu kalau mungkin teman-teman pernah main ke sana kan, ya tempatnya kayak tempat wisata gitu ya. Template lah di Indonesia, tempat wisata ada orang jualan, ada petugas dari pengelolanya, kemudian ada jasa-jasa akomodasi, jasa travel segala macam. Tapi yang banyak belum orang tahu tuh di Borobudur itu, di dalam desa-desanya itu juga banyak hal-hal menarik. Nanti kita spill tipis-tipis ya, tentunya kalau pas kita ada waktu. Oke, tuh Merapi ternyata masih saja mengeluarkan asap itu. Merapi tak pernah ingkar janji, merbabu, merasa banyak bulu. Dan itu apa? Nah itu saya nggak tahu. Apakah Gunung Andong atau apa ya? Di sini banyak banget gunung ya. Terus yang itu Telomoyo, antara Telomoyo Andong itu. Kalau teman-teman nggak tahu tuh, Telomoyo itu gunung yang bisa dinaikin pakai motor. Jadi sampai puncak atasnya itu pakai motor. Nah saya dulu sering ke sana, cuma sejak nikah sama punya anak-anak tuh nggak pernah, karena ya nggak mungkin bawa anak, karena ribet dan kasihan ya anak ya. Paling-paling Gunung Tidar. Nanti kapan-kapan kita ke Gunung Tidar ya. Nah ini sudah terbang lumayan tinggi, 40%. Oke, mungkin kita turun aja, sudah capek juga, dan footage-nya gitu-gitu aja kali ya, bosenin. Kita
tujuan kali ini adalah ngetes baterai, dan baterainya sudah lumayan berfungsi dengan baik lah. Biasanya saya pakai posisi aman sih di ya 35-40 itu. Kalau bisa posisi drone jangan terlalu jauh ya. Kalaupun untuk RTH itu masih aman lah, karena kalau drone biasanya ya, kalau teman baru nerbangin drone kan pengennya main terus kan, sayang drone-nya, sayang. Karena saya pernah punya juga dulu drone sama saya, kita paksain baterainya itu yang jebol. Dan ini saya juga sebenarnya mau ngetes juga apakah drone-nya kuat, karena spek baterainya ini kan untuk baterai Telemax ya, padahal drone saya ini bukan dari X8 SE 2022 yang lama. Mesinnya kuat enggak ini? Kayaknya sih fine aja, kita nanti lihat aja. Harusnya sih enggak bermasalah, karena memang sudah sesuai prosedurnya. Si Vimi sudah upgrade firmware, sudah pakai aplikasi yang disarankan juga ya. Harusnya tidak masalah. Oke, suara drone sudah semakin nyaring, saatnya kita landing. Oke, tidak terlalu panas, aman sih. Ini kondisi drone aman sih. Oke, kita lihat flight recordnya ya. Penerbangan terakhir 24 menit. Biasanya saya ya mentok-mentok 20 menit. Ini 24 menit. Bener-bener berfungsi sekali ya ini baterainya. Selnya ini juga masih stabil. Nggak tahu ini kelihatan nggak nih di layar ya. Kondisi drone-nya seperti ini guys. Aman ya. Oke, nggak ada masalah apapun, tidak ada bau gosong atau apapun. Jadi memang baterainya ini berfungsi dengan baik. Pakai baterai 4S guys, ini drone lama. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjut videonya nanti di episode terbang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.